Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala syakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sadaqallahul halim wa sadaqallahul karim. Selamat malam Ustaz Atta. Selamat malam Ustaz. Malam ini kita bertemu kembali mau membahas ayat-ayat Quran atau mentadaburkan dengan arti-arti lain. Dengan kata arti lain itu adalah bahwa untuk mendekatkan kita beribadah kepada Allah dengan mengupas ayat-ayat Quran yang memang selama ini kita temui dan kita baca di dalam sholat atau di dalam taklim. Semua yang kita baca itu harus tahu dan kita pasti ngerti apa yang dibaca. Ini mungkin malam ini kita akan membahas itu apa sih faedah makna dari kita membaca Al-Quran. Siapa sih yang mendapatkan? Apakah mata, apakah hati, ataukah telinga? Gitu. Ini dengan perasaan. Gitu. Ada di surat Al-Anfal kalau nggak salah itu, dia surat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, innal mu'minuna alladzina idza, sesungguhnya orang yang mendengarkan nama Allah atau dibacakan nama Allah bergetar hatinya, dan ketika dia mendengarkan ayat-ayat Quran menambah keimanannya. Ini seperti apa ini Ustadz Atta? Hebat sekali ini ayat yang menyatakan bahwa Al-Quran Allah itu hanya didengar dan didengar oleh orang-orang yang beriman itu ketika disebut nama itu bergetar hatinya. Ini berarti mata-mata bukan indera lagi nih, misalnya hati. Jadi perasaan lah manusia. Nah itu seperti apa itu Kang Atta itu? Karena kalau kita bicara itu ya ada hati, ada telinga, ada kuping. Oh enggak? Tafadhol Ustaz. Bismillah, hamdan wa syukranillah, wa ba'du, alhamdulillah kita masih bertemu kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam kesehatan yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Tadi kita membahas tentang kenapa sih bisa orang itu bergetar hatinya ketika dibacakan Al-Quran dan dia itu menambah keimanan. Kok bisa gitu? Yeah. Yang pertama kita harus ketahui karena memang Al-Quran ya kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah. Allah adalah Tuhan kita. Masya Allah. Semuanya juga tahu lah, seluruh orang juga tahu. Kok bisa gitu? Karena memang Al-Quran kalamullah. Dan kalau kita ulik artinya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, jika diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, maka hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuk, dan jika dibacakan ayat-ayat itu kepadanya, zadadhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan ketika dibacakan Al-Quran itu mereka akan menambah keimanan. Karena memang kandungan-kandungan ayat Al-Quran itu akan selalu memberikan kepada kita petunjuk, penenang, sekaligus sebagai sesuatu yang penentram hati bagi kita semuanya. Dan kalau memang kita belum bergetar hatinya dan belum menambah keimanan, berarti ada yang bermasalah nih. Berarti ada bermasalah. Karena di ayat itu kan innamal mu'minuna. Betul. Bukan innamal kafiruna. Iya, orang mukminun yang mengaku mukmin kan? Iya, mengaku mukmin. Jadi bukan mengaku Islam, mengaku mukmin gitu. Barangkali kalau kita tidak bergetar hatinya, ya na'udzubillah ya, semoga kita semuanya dari golongan orang-orang mukmin. Amin amin. Barangkali amin. itu mungkin bukan termasuk dari golongan orang mukmin.
mungkin belum sampai Belum kali, sampai. mungkin belum dapat apa bahasanya kalau kita itu kalau misalnya dapat hidayah lah mungkin gitu. Karena kan ayat ini menyatakan hebat. Ketika mendengar nama Allah bergetar hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran menambah keimanannya. Dan hebatnya lagi ayat ini sambungannya innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Disambung lagi ulaika humul mu'minuna haqqo lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Masya Allah. Coba. Udah bukan luar biasa lagi tuh. Itu ending surat ini nih Masya Allah itu kalau ketika setelah ayat yang ketiganya menyatakan itu alladzina yuqimuna sholata, sesungguhnya orang-orang yang sholat wa mimma razaqna hum yunfikun. berarti dia mendapatkan razaqna kata-kata rezeki. Kalau situ di Al-Quran dikatakan apa itu rezeki? Dan orang-orang yang menegakkan sholat, melaksanakan sholat, dan dia yang menginfakkan apa yang sudah kita rezekikan kepada. Menginfakkan, memberikan. Jadi berarti di situ kata-kata rezeki itu adalah memberikan kepada seseorang. Ada anfus, ada anfak. Berarti ini bicara anfak. Kalau anfus untuk ke dalam, anfus tadi tuh. Kata-kata anfus itu ketika dia mendengarkan nama Allah, bergetar hatinya, dan ketika dia dibacakan ayat-ayat Al-Quran, menambah keimanannya, itu anfusnya. Nah, akfaknya tadi itu sholat, dan dia menginfakkan sebagian rezekinya. Afak itu istilah kami itu yang di luar diri, untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi azwaja ada anfus, ada anfak, seperti itu. Nah, di situ juga, di surat itu juga Allah memberikan, wahai orang-orang, ulaika humul mu'minuna haqqo kan gitu. Darajatun ditambahkan derajatnya. Masya Allah nih surat ini. Jadi memang bagi orang yang sholat khususnya berjamaah di masjid itu ada kata-kata derajat, ditinggikan derajatnya. Dulu pernah gini nih, cerita sedikit ini Ustaz Atta nih. Dulu di kampung ya, dulu sih Jakarta juga masih tetap aja kampung kan, namanya Jakarta. Jadi ada kata-kata itu ada yang melantunkan, mungkin pujian ya. Jadi mari kawan-kawan kita sholat berjamaah lebih besar pahalanya 27 derajat. Orang sholat berjamaah, sholat sendirian masih juga diragukan. Nah ini saya masih ingat ini nih kata-kata, wah Masya Allah ini. Jadi jangankan berjamaah di masjid, orang di rumahnya masih diragukan. Ini luar biasa ini. Sebenarnya siapa sih yang dipanggil oleh Allah itu, Ustaz? Karena kita lihat banyak saudara-saudara kita itu yang masih belum paham tentang apa sih itu sholat, apa itu zakat, apa itu sendiri, apa itu yang dikatakan sholat dan zakat itu satu kesatuan atau di luar itu. Karena banyak kata-kata azwaj itu selalu kesatuan itu. Waqimus sholat waktu zakat, waqimus sholat. Tapi kebanyakan orang sendiri itu tidak mau zakat atau belum mau lah, gitu loh. Nah ini konotasi zakat itu kan bukan berarti harta aja. Orang cemburu dong, orang yang nggak punya harta. Ya kayak modelnya saya kan gitu kan, nggak punya harta. Apa yang harus saya infakkan kan gitu kan? Tawadol Ustaz. Kita mulai dari mana nih? Nah, kita mulai dari tadi sambungan ayat tadi, innama muniyal ladina iza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatakawun.
Terus alladzina yuqimuna sholata Mimma razaqnahum. yunfikun. Ayat yang ketiga. Ya. Dan orang-orang yang menegakkan sholat dan mereka juga menginfakkan harta yang sudah kami berikan. Harta yang sudah diberikan. Barangkali kan banyak banget di Quran itu pasti ada sholat, ada zakat. Betul. Ada sholat, ada zakat. Betul. Kenapa ya gitu? Betul. Ya pasti ada sesuatu yang sembunyi gitu. Disembunyikan oleh Allah ya. Ya kalau kita berpikir secara rasional ya, kita tidak bisa beribadah terus-menerus tanpa memikirkan tetangga kita sekitarnya. Ya. Hablum minallah dan hablum minan nasnya juga harus jalan. Betul. Saya setuju sekali tuh. Karena sesuatu yang dikerjakan untuk kita beribadah kepada Allah Sang Pencipta, kita juga harus paham kita hidup ini masih ketergantungan dengan lingkungan atau dengan manusia. Karena kita manusia, itu fitrahnya manusia seperti itu. Lanjut Kang Atta. Karena kita beribadah kepada Allah untuk menegakkan sholat, kita berarti kan beriman kepada Allah. Betul. Menegakkan syariat. Nah, setelah itu juga Allah akan memberikan janji-janjinya kepada kita, yaitu memberikan rezeki kepada kita. Betul. Rezeki itu macamnya banyak sekali, Betul. bukan cuma harta. Betul. Kesehatan pun itu Masya adalah bagian Allah. dari rezeki. Dan ketika kita menginfakkan rezeki yang Allah beri kepada kita, maka itu insya Allah ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Itulah kesungguhan, keseriusan ketika kita beriman kepada Allah. Berarti kita juga harus menginfakkan sebagian harta kita, baik itu dalam keadaan lapang maupun ke dalam keadaan sempit. Masya Allah. Ini sangat luar biasa sekali. Ini untuk koneksi dirinya ini kita sih hanya manusia biasa, hanya mengikuti. Barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Kan ayat yang kemarin seperti itu. Al-Azab kalau nggak salah ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Masya Allah itu. Barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, insya Allah dia akan mendapat kemenangan yang nyata. Nah, Masya Allah itu. Dan di depan ayat juga udah berjanji memperbaiki amal-amalmu. Kan begitu. Masya Allah, ini surat saling berkaitan antara surat yang lain dengan surat yang lain ini, karena Al-Quran ini hidup sekali itu loh. Dan mungkin di sini kenapa tadi ada rahasia? Kenapa sih ketika orang sholat itu harus menginfakkan sebagian hartanya? Gitu loh. Jadi Allah itu ada jawaban di surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu ayat 18. Itu sangat familiar bagi pengurus masjid khususnya itu. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun barang siapa yang memakmurkan masjid Allah dan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholat, dirikan sholat, wa atu zakah, bayar zakat, walam yasha ilallah, jangan takut dengan apapun ilah kecuali dengan aku. Kan begitu. Ini hebat banget. Terus maksudnya apa ya Allah kan gitu kan? Ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya ketika mereka mengerjakan itu, insya Allah mereka akan mendapat petunjuk. Masya Allah sekali kan. Ini luar biasa. Ini kuncian rahasia surat Al-Anfal. Ayat 2, 3, 4 ternyata koneksinya ke ayat ke surat At-Taubah ayat 18. Ini Al-Quran hidup sekali. Makanya kita jangan sampai kita hidup itu lari dari Al-Quran, lari dari petunjuk Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri itu adalah sebagai peta. Minta petunjuk hudan, minta cahaya nur.
wa nura wa huda wa rahmah, dan mendapatkan rahmat. Itu kan bacanya anak-anak santri kita ketika di pesantren selalu itu doanya. Puji-pujiannya sebelum sholat selalu itu di pesantren. Ini masya Allah banget ini. Ini memang untuk menambah keimanan kita itu kita harus berani berkorban. Ustadz Atta, kalau kita tidak berani berkorban, ya buat apa? Sesuatu yang dikorbankan itu pasti mendapatkan hasil. Tergantung kita mau mengorbankan apa. Mengorbankan penderitaan orang lain atau mengorbankan diri kita untuk membantu penderitaan orang lain, kan gitu kan. Kalau membantu penderitaan orang lain berarti kita tamak, kan gitu kan. Tapi kalau kita mau membantu penderitaan orang lain berarti kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kepada kita nikmat, berarti sesuatu yang didapat oleh kita itu belum tentu milik kita. Ingat kisahnya waktu zaman bukan Utsman, siapa yang galak itu? Umar bin Khattab. Yang waktu itu sebenarnya kan zakat tuh 2,5% waktu diambil di situ tuh. Orang semua yang dijak, kalau sekarang disebut dengan PBB, wajar bunga, itu dilakukan oleh pemerintah. Dulu pemerintah itu memang zakat itu sudah ada, itu udah jelas. Mungkin waktu itu juga sebagian yang orang-orang kaya itu bukan sedikit diambil sampai 20%. Gitu loh. Banyak itu waktu itu gitu loh. Dan itu memang ketentuan, tapi ya itulah, ya sudahlah. Sekarang ini mungkin 2,5% pun kita kadang-kadang bahil gitu loh. Alias pelit gitu loh. Kita mendapatkan 50.000, ya Allah kurang gitu. Ya sudah bagus kita dikasih rezeki kok. Tadi bilang juga Ustadz Atta yang mengatakan bahwa pemirsa, rezeki itu ada kesehatan adalah sebagian rezeki. Bukan sebagian rezeki kesehatan itu. Rezeki yang paling utama adalah kesehatan. Rezeki yang paling rendah adalah uang. Karena kesehatan sudah pasti bisa dia mencari uang, tapi punya uang belum tentu dia bisa membeli kesehatan. Ini masya Allah. Masya Allah sekali ya. Masya Allah sekali. Kadang-kadang kita suka nggak punya duit, ya biarin aja, gitu loh. Nah ini kontekstualnya seperti itu. Jadi kita sendiri, yuk kita sama-sama memperbaiki diri. Mungkin Ustadz Atta, saya juga pribadi masih belum benar ya ibadahnya, tapi kita mencoba. Karena kita juga takut punya ilmu sedikit kalau kita nggak bagi, gitu loh. Yang penting daripada banyak kita tidak memberikan, sedikit yang kita tahu kita berikan, bukan untuk hal yang lain, untuk menambah keimanan tadi. Seperti tadi ketika didengarkan, dilantunkan ayat Al-Quran itu, dia akan menambah keimanan. Tujuan kita sih cuma itu, Ustadz Atta. Tabadol, Ustadz Atta, penutupnya seperti apa untuk mengkolaborasinya? Ini sangat menarik sekali antara Sang Pencipta dan Al-Quran, dan mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, kalam Allah atau ucapan Allah gitu. Tabadol Ustaz. Nah, tadi sudah kita bahas sedikit ya tentang sholat, tentang zakat, tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim. Masya Allah. Dan jangan lupa sholat, karena emang kata Allah dalam Quran itu surat An-Nisa 103. Inna sholata kanas 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah sesuatu yang diwajibkan kepada orang mukmin dan sudah ditentukan waktu-waktunya. Masya Allah, sudah ditentukan waktunya. Nah, berarti Allah sudah sudah membuat aturan itu ya. Iya, benar. Ada gitu. Karena memang itu sangat dasar sekali. Ada pesan-pesan lagi Kang Atta? Ya, mari kita memakmurkan masjid lah, seperti yang tadi ada di surat Taubah gitu. Ya. Senantiasa memakmurkan masjid, menghidupkan masjid, menunaikan ibadah sholat di masjid, khususnya untuk laki-laki. Laki-laki seperti itu. Baik, kalau memang seperti itu sangat luar biasa. Ini adalah pertemuan kita di malam hari yang cuacanya bisa dilihat agak mendung-mendung sedap gitu loh. Tapi daripada kita tidur sore, kita membahas ini bukan berarti kita orang pintar, tidak. Bukan berarti kita mengajari orang lain, tidak. Kita hanya membahas untuk supaya orang-orang itu memang kalau terketuk hatinya dengan ayat itu, mungkin pemirsa juga bisa melihat dan mengecek Al-Qur'annya seperti apa. Itu aja dari kami. Semoga kita semua, bagi pemirsa atau penonton YouTube kami itu selalu diberikan kesehatan,
dan rezeki dan keselamatan fid dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.